Tapi ngapa ada orang yang tidak diberi ampunan sama Allah? Nunjukkan orang tuh sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Habib mengatakan jangankan dia dapat ampunan, ditengok sama Allah aja ada enak Allah di malam nisfu Sya'ban. Siapakah mereka? Ini kalau kita mempelajari hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad, ini jumlah hadis sebanyak. Termasuk dalam kitab Mukasyfatul Qulub ini, Nabi kita Muhammad pernah mengatakan salah satu hadisnya ada dua orang. Dikatakan innallaha la yattali'u lailatal ismi Sya'ban illa ibadihi fayaghfiru li ahli al-ardi illa rajulain. Dalam kitab ini musyrikun au musyahin. Dalam hadis ini dikatakan cuman dua orang yang dilarang untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam hadis yang lain 6 orang. Dalam hadis yang lain 7 orang. Dalam hadis yang lain 11 orang. Berarti memang hadis sebanyak. Bukan Ustadz mana yang benar Ustadz? Yang Insyaallah sebentar lagi kita bakal menghadapi malam yang sangat mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini merupakan puncak dari keagungan bulan Sya'ban. Jadi sepanjang bulan Sya'ban, kurang lebih 30 hari, kurang lebih sepanjang bulan Sya'ban, kemuliaan, afdoliyat ataupun sumber-sumber keberkahan ataupun bertumpuk-tumpuknya pahala dari Allah itu bersumber di malam nisfu Sya'ban. Orang yang beribadah di malam pertama Sya'ban dengan orang yang beribadah di malam terakhir Sya'ban dengan orang yang beribadah di malam pertengahan Sya'ban, maka kita jawab orang yang paling afdol adalah orang yang beribadah di malam pertengahan bulan Sya'ban. Semakin dia mepet ke tengah, semakin besar pahala. Sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan macam ni, kalau ngitung pahala, tingkatan pahala, Ramadan itu terletak kemuliaannya di 10 terakhir. Kalau Ramadan 10 terakhir, maka ulama mengatakan tarawih kita malam ni dengan tarawih malam kedua agak besar pahala tarawih malam kedua. Tarawih malam kedua dengan tarawih malam ketiga agak besar pahala malam ketiga. Ini Ramadan. Semakin bertambah hari, semakin besar pahala. Semakin ujung, semakin bagus. Bahkan kata Nabi Muhammad, saking besarnya malam terakhir, Allah mengampuni seluruh orang-orang yang beribadah pada bulan Ramadan full, diberi ampunan full sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di malam terakhir Ramadan. Nunjukkan semakin akhir semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Ramadan tambah hari tambah besar pahala, tambah jam tambah besar pahala, maka jangan sampai kita ni terbalik. Kalau kita ni terbalik, kapan malam pertama tarawih ramai? Benar kira-kira? Malam pertama ni baju baru semua, merek je dah dibuang. Baju baru, semangat, kain baru. Sop pertama, fadlan minallah wa ni'mah. Malam pertama. Ini semangat luar biasa. Tambah seminggu kira-kira macam mana? Yang baca tadi. Ini biasa. Mudah-mudahan kalau tanya semangat terus Soal ada kopi katanya. Ini sebenarnya bertambah malam, bertambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan semakin bertambah hari semakin afdol. Kalau Rajab, kemuliaan Rajab di awal. Jadi ibadah malam pertama besar. Ibadah malam kedua turun sikit. Ibadah malam ketiga turun sikit. Ibadah malam keempat turun sikit. Jadi semakin akhir, semakin mundur, semakin kecil. Kalau Ramadan semakin besar. Kalau Rajab semakin kecil. Kalau Sya'ban pusat di mana? Bukan di awal, bukan di akhir, tapi di tengah-tengah. Istilah pahala malam pertama Sya'ban segini. Malam kedua Sya'ban segini. Malam ketiga Sya'ban segini. Malam pertengahan paling besar. Malam 16 ngecil lagi. Jadi istilahnya kayak gunung lah. Kecil, besar, dari besar ke kecil. Di mana letak besar tadi? Di malam nisfu Sya'ban. Maka mari persiapkan diri kita untuk menyambut yang namanya malam terbaik di bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini merupakan malam yang luar biasa. Tidak ada malam seperti malam nisfu Sya'ban. Sering saya jelaskan, di malam ini Allah mengampuni seluruh makhluk, dikatakan seluruh makhluk mendapatkan ampunan dari Allah. Entah dia jin yang bermaksiat, entah dia manusia. Bahkan dikatakan untuk orang-orang kafir pun, mereka bisa jadi mendapatkan keberkahan Lailatul Nisf min Sya'ban. Dibacakan dalam kitab Mukasyfatul Qulub, Allah memberikan ampunan. Allah memberikan ampunan, nanti kita bahas.
Misal Allah memberikan ampunan, ternyata orang yang hampir mendapatkan ampunan tadi rupanya dia orang kafir. Nah, kalau memang ampunan ini bakal jatuh sama dia, ini dikatakan ampunan tadi bukan diambil balik sama Allah, dilempar ke yang lain, enggak. Tapi kalau seandainya satu saat dia mendapatkan hidayah, ampunan tadi seakan-akan nunggu dia. Kan seakan-akan nunggu dia. Nah, ampunan yang nunggu dialah yang bakal narik hati dia untuk menuju agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kayak kemarin siapa yang meninggal? Aku Apong, contoh aja lah. Kan Aku Apong kan Cina. Habis Cina masuk Islam. Nah, misalkan beliau, anggap jalah beliau tuh hampir mendapatkan ampunan Sya'ban di tahun-tahun yang lalu, tetapi gara-gara beliau belum Islam tertahan. Jadi bukan ditolak, dibuang, bukan. Tapi ampunan yang bakal jatuh sama dia tertahan, kata Imam Ghazali. Tertahan nunggu dia. Nah, nunggu dia tadi inilah yang bakal narik orang untuk bisa berpindah agama menuju agama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi faktor yang bikin orang bisa masuk Islam banyak. Bisa dengan mimpi, bisa dengan ajakan-ajakan orang. Dan yang terakhir, gara-gara ada yang nunggu tadi. Itu namanya penarikan dari segi batin, kata Imam Ghazali. Nah, orang itu bisa mendapatkan kalau seandainya satu saat dia bakal beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Semua makhluk Allah berikan ampunan, tapi ada beberapa orang yang tidak Allah berikan ampunan. Makanya jangan sampai di malam nisfu Sya'ban yang luar biasa ini, yang tidur ya dapat ampunan, yang ngorok ya dapat ampunan. Nah, walaupun dia sibuk nonton HP dia tadi atau nonton TV dia tadi, tidak ada beristighfar, tidak ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan khusus di malam nisfu Sya'ban dia tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ampunan ini hanya ada di malam nisfu Sya'ban. Kalau malam-malam yang lain nunggu kita istighfar dulu baru dapat ampunan. Tapi kalau nisfu benar-benar digeber, benar-benar Allah tuh beri promo habis-habisan. Paling-paling kan kita kalau jualan segala macam promo diskon kita berapa? 10% gitu kan? 20%. Ada tak kira-kira yang jual baju diskon 100%? Ada kira-kira? Tidak ada bayar berarti kan? Nah, ini dikatakan bukan 10% yang Allah beri diskon tadi, tapi merupakan promo yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidur ya dapat ampunan, yang nonton ya dapat ampunan. Berarti orang-orang yang tidak dapat ampunan lah luar biasa buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Kebayang enggak kira-kira? Yang tidur ya dapat, yang lupa ya dapat, yang lalai ya dapat diberi, saking baik ke Allah di malam nisfu Sya'ban. Tapi ngapa ada orang yang tidak diberi ampunan sama Allah, nunjukkan orang tuh sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Habib mengatakan jangankan dia dapat ampunan, ditengok sama Allah aja tidak enak Allah di malam nisfu Sya'ban. Siapakah mereka? Ini kalau kita mempelajari hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad, ini jumlah hadis sebanyak. Termasuk dalam kitab Mukasyfatul Qulub ini, Nabi kita Muhammad pernah mengatakan salah satu hadisnya ada dua orang. Dikatakan innallaha la yattali'u lailatal ismi Sya'ban illa ibadihi fayaghfiru li ahli al-ardi illa rajulain. Dalam kitab ini musyrikun au musyahin. Dalam hadis ini dikatakan cuman dua orang yang dilarang untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam hadis yang lain 6 orang. Dalam hadis yang lain 7 orang. Dalam hadis yang lain 11 orang. Berarti memang hadis sebanyak. Bukan Ustadz mana yang benar Ustadz? Yang ceramah ini bilang cuma 2. Yang ceramah ini cuma bilang 5. Yang ceramah sikot ini bilang 7. Yang sikot ini bilang 11 pula. Mana yang benar? Semua benar. Karena memang hadisnya banyak. Makanya sengaja di malam hari ini saya ingin menyimpulkan dari keseluruhannya. Jadi yang 2 saya masukkan, yang 5 saya masukkan, yang 11 juga saya masukkan agar supaya kita berhati-hati. Jangan cuma ngambil yang 2. Yang 2 tadi cuma yang musyrik sama yang bermusuh. Musyrik sama yang bermusuhan. Kalau seandainya kita cuma ngambil hadis yang musyrik sama yang bermusuhan, akhirnya orang yang minum bir tidak ada taubat dia. Orang yang berzina, yang terus agak berzina, dia tidak ada taubat. Dia bilang, kan yang diharamkan cuma 2, yang kafir sama yang bermusuh. Ku tidak ada musuh, ku Islam. Walaupun ku berzina, walaupun ku mabuk,
tapi ku ngambil yang hadis yang tu je lah. Ini jangan. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya banyak hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad, ada yang mengatakan 2, 5, 7 sampai 11, maka simpulkanlah ambil semua. Ambil semuanya, entah dia 13, entah dia 17, sehingga kita bisa menghindari 17 yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan yang pertama yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah musyrik, adalah orang-orang kafir. Sebaik apapun dia, ada orang kafir, dia baik sama kita, ada maulid dia nyumbang. Kira-kira kalau seandainya ada acara maulid dia nyumbang, boleh diterima apa enggak duitnya? Surau Tanjung maulid kapan? Maulid tanggal sekian. Lah ada lom dana, alhamdulillah ada berapa? 5 juta. Ini aku tambahkan 5 juta lagi. Boleh tak kira-kira? Boleh. Kan hukumnya boleh. Beda kalau seandainya kalau kita nak ke masjid. Ini perlu disari karena memang masjid itu sangat-sangat dibersihkan, disucikan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tak boleh. Bahkan kalau seandainya mutaakhirin, ulama mutaakhirin mengatakan boleh ngambil bantuan dari orang kafir, itu jangan sampai bantuan yang dia berikan bersentuhan langsung sama kita. Bisa dia nyumbang ambil duit tadi untuk pagar di luar. Kan kita kan kalau sembahyang tidak ada nyentuh pagar kan. Saya aja orang Tanjung belum pernah megang pagar. Ini kan dikatakan jangan yang langsung bersentuhan dengan orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah di dalam masjid. Nah, kalau seandainya orang kafir, walaupun dia baik, walaupun dia berkawan dengan kita, tidak ada masalah, sering nyumbang, sebaik apapun dia, kalau dia kafir, tidak beriman dengan Allah, dia tidak mendapatkan ampunan yang ada pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian wa musyahin, 2 orang yang berkelahi. Berkelahi ini maksudnya 2 orang yang bermusuhan. Kapan ketemu saling buang muka, kata Nabi kita Muhammad SAW, berusaha untuk menghindari musuh dia tadi, ataupun orang yang dia benci tadi, dia keluar, dia menjauh. Nah, orang yang kayak gini, kata Nabi Muhammad, tak bakal mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Maka dikatakan bermaaf-maafan sebelum nisfu Sya'ban itu lebih ditekankan daripada kita bermaafan di waktu lebaran. Kan sering kan kita kan, kapan nak bermaaf-maafan, nantilah nunggu lebaran. Kapan lebaran baru kita, kalau ada salah minta maaf, kalau ada utang minta lunas keno. Misal, lebaran macam tu kita. Tapi dikatakan menyambut nisfu Sya'ban itu lebih ditekankan, kan lebih diperintahkan. Walaupun dikatakan kita mengorbankan nafsu kita, ulama mengatakan tetaplah berusaha untuk jangan sampai ada permusuhan sampai datangnya malam nisfu Sya'ban. Jadi pulang dari majelis ini kita ingat-ingat dosa ngobrol dengan orang lain, kita ingat-ingat sendiri. Kira-kira di mentok ini kita punya musuh apa dah? Kira-kira yang punya musuh anggota majelis, berbaiklah. Yang punya musuh sesama lawan bisnis, berbaiklah. Yang punya musuh ngambil mantan dia, aku tak bisa maafkan dia Ustaz. Tonang SMA aku, pulang encan dari TK. Kan TK bertonang, SMP bertonang, SMA bertonang, kawanku ngambil, berkelahi kita. Sudah-sudah lah, kan? Sudah apapun alasannya kalau kita berkelahi punya musuh, saling berbaikan. Atau minimal kalau kita gengsi, minimal di hati kita kuda nak bermusuh lagi. Kan? Kuda nak bermusuh lagi dengan dia. Kapan ketemu senyumlah. Walaupun dia nak merengut basinglah, senyum. Kan? Tapi kalau seandainya memang kita berat untuk senyum, ya sudah, ahlan wa sahlan, minimal di hati kita tidak ada membenci orang tersebut. Jangan sampai kita bermusuhan. Ini merupakan cara terakhir, kata Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Hajatul Wada, Nabi Muhammad pernah mengatakan, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada aku, Allah sudah memberikan kabar gembira bagi aku untuk orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, mereka tidak bakal berbuat syirik, kata Nabi kita Muhammad. Jadi iman kita nih, alhamdulillah, lah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Terbukti sampai sekarang. Ada tak kira-kira orang mentok nih yang Islam, di samping dia nyembah Allah, dia nyembah kelenteng juga? Ada tak kira-kira? Tak ada. Kan? Tak ada. Walaupun misalkan di mentok ni ada orang yang beri ketan, taruhlah. Misal, seburuk-buruk contoh nih. Dia nyembah Allah, dia Islam, tapi dia naruh ketan di keramat. Masuk dah beri orang kubur, paham lagi kira-kira?
sesajen lah, sesajen. Tetap ulama mengatakan orang nih sebenarnya di hati dia tidak ada nyembah kubur dah. Dia cuma meyakini kubur tadi punya kekuatan yang bisa ganggu dia. Di hati kecil dia tetap Tuhan itu siko, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah disampaikan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah beriman kepada Allah, maka bonus dari dia beriman tadi dapat bonus. Istilahnya kalau kita beli HP bonusnya casing. Kita beli HP bonusnya kipas angin. Kalau kita beli HP bonusnya macam-macam, istilah bonus. Nah, orang yang sudah masuk Islam, baik dia dari lahir atau di tengah-tengah umur dia, setelah dia Islam dia dapat bonus. Apa bonus tadi? Penjagaan. Kata Nabi Muhammad, orang yang sudah beriman dia tidak bakal nyembah Tuhan yang lain. Jadi tidak ada istilah orang yang lah nyembah Allah dia menyembah yang lain dah. Tapi yang ada dia paling-paling takut dengan jin Semeru, paling-paling dia takut dengan jin Gunung Menumbing, dikatakan. Dia takut dengan jin Rebak Nepa, itu yang ada. Tidak ada yang namanya nyembah gunung, tidak ada. Ini kabar gembira yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali, orang yang bermusuhan tadi ini dikatakan harus berbaikan, istilahnya bermaafan, buka pintu, buka hati sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban. Ini kalau kita jelaskan permusuhan tadi ini sebenarnya panjang lebar, tapi insyaallah Allah berikan pemahaman lah sama antum. Mudah-mudahan kita ini tidak ada musuh. Kira-kira di surau ini ada tak yang bermusuh? Angkat tangan. Tidak ada kan? Takut. Nunjuk takut. Nanti dia kata jangan sampai kita bermusuhan. Kemudian orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa asyar, penarik pajak. Nah, ini penarik pajak, orang yang ngambil pajak, orang yang narik pajak. Tapi penarik pajak ini maksudnya dibahas sama ulama. Penarik pajak ini maksudnya penarikan pajak yang tidak wajar, kan? Penarikan pajak yang tidak wajar. Misal kayak di Indonesia ini apa ya? Tukang malak, bukan rentenir. Tukang malak. Kapan kita lewat siapi-api ada preman misal. Nah lewat, boleh lewat tapi 2.000 dulu. Ini preman kona'ah. Preman kona'ah. Nah lewat boleh tapi 2.000 misal. Nah lewat boleh tapi 100 atau ngancam segala macam. Nah ini sama hukum. Orang yang narik pajak atau narik upeti atau malak, bahasa gitu atau malak. Malak bahasa apa nih? Bahasa gitu kan? Malak minta, ya kan? Preman yang minta jatah atau segala oknum lah yang minta jatah. Dan paling-paling mutaakhirin ulama membahas kalau seandainya ada satu kota, ada satu kerajaan, ada satu negeri yang mana mereka menarik pajak di luar kewajaran misal. Nah, ini wallahu a'lam dibahas sama ulama, tapi dikatakan mereka harus berhati-hati. Orang-orang yang bermain di pajak ataupun orang-orang yang bergerak di penentuan pajak, mereka harus berpikir panjang. Kalau mereka tidak berpikir panjang, mereka termasuk di asyar tadi. Asyar ini kata Nabi Muhammad, di samping malam nisfu dia tidak dapat ampunan, dia pun diharamkan untuk mencium aroma surganya Allah. Nah, ini dikatakan kalau kita jadi anggota yang bergerak di pemerintahan, yang bisa mengusulkan pajak sekian, yang punya suara, ini alangkah bagusnya kita meringankan masyarakat. Jangan dibantai terus. Tambah lagi pajak. Indonesia ada utang, tambah pajak. Sudah sare, pajak numpuk terus. Pajak yang memberatkan masyarakat. Ini dikatakan penarik pajak yang tidak wajar, yang nanti bakal disidang sama Allah. Apakah pajak dari pemerintah si A ini memang pantas, memang sesuai, dia selamat. Tapi kalau seandainya ada petugas pajak di satu negara, ternyata mereka membuat undang-undang yang memberatkan masyarakatnya, yang dihitung-hitung sama Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai, maka mereka walaupun adalah petugas negara tetap nanti bakal disidang sama Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya power, punya kekuatan. Sekian jak pajak. Diturunkan jak lah. Nanti kalau seandainya masalah utang bisa kita ambil dari sekian. Soal masyarakat kita ini pendapatan mereka segini, kalau seandainya pajak besar, berarti secara kasar jorang tuh begawe mati-matian untuk bayar pajak, gitu kan?
Dia orang tuh begawi mati-matian untuk bayar pajak. Sudah bayar motor mahal, pajak pula. Ini dikatakan petugas pajak harus berhati-hati. Saya tidak mengatakan petugas pajak semua tidak dapat ampunan, tidak. Tergantung perbuatan mereka, tergantung cara kerja mereka. Mudah-mudahan pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqatilu nafsu nafsa, orang yang membunuh orang Islam, hati-hati. Yang membunuh orang Islam harus berhati-hati. Kalau kita nonton TV, kapan kita nonton berita ada mayat dimutilasi, baru ketahuan diberikan setelah 2 tahun. Ada mayat setelah 2 tahun baru ketahuan. Kalau seandainya mayat tadi dibuang di subti tank segala macam. Ada orang yang dipanggil ke rumahnya dibunuh. Ada orang yang punya masalah ini itu langsung main bunuh. Hati-hati, jangan mudah-mudah untuk menghilangkan nyawa orang. Walaupun kita punya kekuatan, walaupun kita banyak pengikut, walaupun kita dikatakan kita membunuh dia, tidak bakal orang berani ngukum kita. Semua kawan kita semua, hakim kawan kita, saksi kawan kita, pemerintah pun kawan kita. Walaupun ada kekuatan, jangan sampai kita mudah untuk menghilangkan nyawa muslim berat. Dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad, yang bunuh orang Islam tanpa alasan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian waqati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi. Kalau yang tadi berkelahi, dia berkelahi ada lawan. Kalau ini qati'ur rahim, dia yang memutus silaturahmi. Orang lah nak berbaikan sama dia, orang lah nak akor sama dia, tapi dia yang ngejauh. Dia yang memutus tali silaturahmi. Musuh dia tadi nak namu ke rumah dia, assalamualaikum, kita ngintip, wah Iis, mumpung disebut tadi, wah Iis, nak bilang ayah tidur. Kan anak bilang, abang Iis kata ayah ayah tidur. Nah, ini contoh memutus tali silaturahmi. Memutus, orang nak nyambung kita mutus, orang nak nyambung kita mau mutus. Nah, kapan kita mutus silaturahmi tidak bakal mendapatkan ampunan yang ada pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian wa musbilul izar, orang yang memanjangkan sarung, orang yang memanjangkan gamis, orang yang memanjangkan jubah, orang yang memanjangkan celana gara-gara sombong. Jadi ada 2 kalimat, orang yang memanjangkan pakaian dan sombong, tidak boleh dipisah. Kalau sombong lain bahasana, kalau cuma manjangkan kain lain bahasana. Jadi yang dimaksud di sini 2 kalimat, yang memanjangkan pakaian dan sombong. Karena di zaman Nabi Muhammad mereka sering menyombongkan diri mereka dengan cara mengelur pakaian mereka. Jadi istilah gampangnya kayak sutra lah. Misalkan sutra itu semeter 1 juta misal gambaran biar kita paham. Di zaman Nabi Muhammad kain sutra itu semeter 1 juta. Untuk orang-orang yang kelas menengah, dia hanya mampu beli kain sutra semeter. Jadi genteng istilah, genteng. Tapi orang-orang kaya di zaman Nabi Muhammad, dia bisa beli kain bukan semeter tapi 2 meter. Nah, dia manjangkan kain tadi sambil nonjokkan. Kalau yang lain cuma mampu semeter, ku mampu 2 meter. Pakaianku lebih panjang. Itu yang ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Jadi manjangkan kain, manjangkan gamis, manjangkan celana, gara-gara sombong. Nah, di zaman sekarang banyak orang salah paham. Dia mengatakan tidak boleh kita manjangkan kain. Kalau manjangkan kain masuk neraka. Dia lupa nyambung ucapan Nabi Muhammad gara-gara sombong. Pertanyaan saya, kalau seandainya ada orang yang manjangkan kain tapi bukan gara-gara sombong, kira-kira berdosa beda? Tidak berdosa. Dia manjangkan celana dia sampai ke mata kaki tapi bukan gara-gara sombong, kira-kira berdosa beda? Tidak berdosa. Jadi harus 2 dikatakan syarat. Yang pertama dia manjangkan, yang kedua gara-gara sombong. Kalau cuma sombong Ustaz, kalau celana pendek tapi sombong, dosa lain. Yang dibahas di sini, yang dibahas di sini yang tidak dapat ampunan 2 syarat. Dia manjangkan sama sombong. Kalau celana pendek sombong, lain bahasana, bukan bahasan malam ini. Atau orang yang manjangkan kain tapi tidak sombong.
tidak termasuk. Nah, ini dikatakan harus 2 syarat baru haram bagi dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya biar kita paham, kalau seandainya ada orang yang memanjangkan pakaian untuk laki-laki ya, untuk laki-laki, kalau perempuan memang bagus, kan? Perempuan memang bagus. Termasuk istri saya lah. Istri saya dan mungkin istri antum-antum juga sebagian. Kadang-kadang bini-bini kita nih punya baju yang panjang, yang mana ujung baju nyentuh ke lantai. Nah, ada orang yang negur, Ustadz, gamis bini Ustadz tuh panjang, kan? Gamis bini Ustadz tuh lah nyampe ke tanah kotor. Nah, ini pemahaman mereka tidak benar, tidak bagus. Kalau seandainya gaun perempuan nyampe ke tanah, padahal sebenarnya macam itulah. Yang bagus macam itulah, harus turun ke bawah, kan? Turun ke bawah sampai ke lantai. Tinggal kita lah yang ngatur macam mana biar tidak kotor, atau kita ngambil pas, tidak ada perlu ngeleret juga ada. Oh, kata Ustaz Muhammad kalau panjang bagus, langsung kita panjangkan. Bini kita kecil, beli baju XL. Duh, Bang, tuh ini kecil ngapain XL? Kata Ustaz Muhammad bagus. Kan? Yang belakang ngeyer-ngeyer, untung tidak ada berdiri di tebing, tidak diteki orang. Yang ke orang kuntilanak. Ini dikatakan yang wajar lah, panjang yang wajar. Nah, kalau perempuan memang bagus, orang manjangkan baju, itu sangat bagus. Tapi kalau untuk laki-laki memanjangkan baju tersebut harus berhati-hati. Yang paling bagus itu sedikit di atas mata kaki, kan, yang paling bagus. Tapi kalau seandainya karena ada 1-2 hal, mungkin kita punya penyakit, punya borok, punya luka, punya kudis, yang kalau ditampakkan jadi geli orang nengok gitu, sehingga kita harus nutup, maka hukumnya boleh-boleh saja. Intinya yang dilarang dalam syariat Nabi Muhammad panjang plus sombong. Kalau cuman panjang ketak tidak sombong, tidak berdosa dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyaribu, dan orang-orang yang meminum minuman keras, yang agak mabuk bertobatlah, yang agak ngeber bertobatlah. Di samping ngeber itu berdosa, dilaknat sama Allah, duit sara zaman sekarang. Maka berpikir ulanglah, kalau kita nak ngeber, rumah tangga hancur, keluarga hancur, hidup kita pun bakal hancur. Agak banyak minuman yang lain, ada kopi, ada teh, ada cincau, banyak minuman. Ngapa harus bir? Ngapa harus bir? Waqatat, dan juga orang yang mengadu domba. Ini hati-hati nih, mengadu domba. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita ini menjadi gotat. Apa itu gotat? Orang yang mengadu domba. Orang yang mengadu domba ini maksudnya orang yang menjadikan orang yang kita ajak ngomong benci dengan seseorang. Misal, saya ngajak ngomong Is, kau berkawan dengan Sapri itu? Berkawan? Itu sudahlah. Apa? Sapri itu misal tadi gara-gara tadi baik-baik Iis akor sama Sapri jadi lain. Jadi yang biasa ketemu santai aja lah, tapi gara-gara saya ngomong kemarin mulai kapan ketemu Sapri, ingat dengan omongan Ustaz Muhammad, jangan contoh saya lah, Bang Oji lah. Ingat dengan omongan Bang Oji tadi. Nah, ini dikatakan kalau seandainya kita jadi penyebab orang benci dengan orang lain, maka disebut sebagai gotat, pengadu domba. Kan pengadu domba, orang benci dengan seseorang gara-gara kita. Kan orang benci dengan seseorang gara-gara kita. Ini harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengadu domba, orang benci dengan seseorang gara-gara kita. Justru sebaliknya, kalau bisa gara-gara kita orang tambah suka, dan gara-gara kita orang tambah suka. Misal saya beri Iis gamis, misal saya beri Iis gamis, ini dari siapa Ustaz? Ini dari Sapri, misal ini dari Sapri, padahal udah sebelum beli gamis dia, cuman saya bilang ini dari Sapri. Ini kan contoh. Baik-baik Iis tadi biasa saja ketemu Sapri, tapi gara-gara dia tahu yang beri gamis dari Sapri, Assalamualaikum. Padahal Sapri agak di Rebak Sagu, dia di Sempang sini. Saking suka tadi. Ini contoh. Berusahalah akan membuat orang suka dengan orang lain gara-gara kita, bukan sebaliknya. Orang jadi benci dengan orang lain gara-gara kita. Kemudian wa musawwir, yang tidak mendapatkan ampunan orang yang tukang buat patung. Hati-hati. Tukang buat patung tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Patung di sini maksudnya patung yang full dari kepala sampai ke badan. Kan full dari kepala sampai ke badan. Patung, tahu patung kan?
Patung tuh yang ada di tempat-tempat ibadah orang lain, yang dari semen, yang dari campuran tanah lah. Kan campuran tanah itu makna apa? Makna patung. Kemudian wa'aq liwalideh, orang yang durhaka sama orang tua. Tidak perlu kita jelaskan. Durhaka ini merupakan hal yang buruk. Maka perlu berhati-hati. Apalagi di malam nisfu Sya'ban ini wajib bagi kita yang punya orang tua lagi hidup, ngagak dia wajib. Kalau kita jauh nelpon, hukumnya wajib harus minta maaf, tanya kabar mak, pak, jangan ataupun umi, abah. Sebentar lagi kita menghadapi nisfu Sya'ban. Kalau seandainya Muhammad punya salah, minta maaf. Kira-kira Muhammad ini ada salah tak? Oh, tak ada lah. Saya pernah nanya sama ibu saya, sering ya kan? Dan mungkin bisa antum tiru juga lah. Setiap nisfu Sya'ban dan setiap bulan tanya sama ibu kita, Bu, kalau seandainya Ahmad punya salah, minta maaf. Kalau seandainya Ali punya salah, minta maaf. Habis ngomong kayak gitu, dia ngomong dak ada, pancing. Kira-kira sebulan ini ada tak salah? Tak ada, alhamdulillah. Pancing lagi, pancing sampai dia jawab. Kalau seandainya dia mengatakan ada, pernah sekali, ya ini hati-hati kita. Tapi kalau seandainya kita tanya pancing dia ngomong tak ada, maka dikatakan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak durhaka kepada orang tua. Tanya sebelum nisfu, temu sama orang atau minimal nelpon tanya, jangan langsung Bu, kalau seandainya ada salah minta maaf, Bu, langsung dipotong. Udah, benar-benar ajak ngomong dulu, tanya, mancing. Kira-kira apa perbuatan saya yang kira-kira ibu kurang suka? Apa kira-kira? Kalau seandainya ibu suka sama saya, istri saya apa punya kesalahan di mata ibu? Kira-kira ibu udah suka apa dari istri saya? Ini pancing, biar dia keluar dan kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Jangan sampai di hati ibu kita ada masalah. Kemudian wa mudrib fit tijarot, orang yang bermain dalam jual beli, alias orang yang berbuat riba. Kan orang-orang yang berbuat riba. Kalau kita bahas masalah riba, ini panjang luar biasa. Makanya perlu berhati-hati. Dan wajib bagi kita yang berbisnis ataupun yang melaksanakan transaksi jual beli, minimal sedikit banyak kita belajar masalah jual beli. Lazan Tapi minta waktu sebentar boleh? Mumpung penutupan. Dan berkaitan dengan riba. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad, innamal bai'u mithlu riba. Kata Nabi Muhammad, innamal bai'u mithlu riba. Riba itu mirip dengan jual beli. Jadi kalau kita nak tahu riba itu macam mana, mirip dengan jual beli. Kan mirip dengan jual beli. Saking mirip disebut dalam ilmu balaghah itu seperti mithil maklum. Mithil maklum ini penyamaan dari Allah yang sangat mirip. Misal macam ni, Bang Oji ini mirip dengan orang yang di Pal 9 tuh, misal. Bang Oji ini kalau ditengok-tengok mirip dengan yang di Pal 9 tuh, misal. Itu omongan pertama. Omongan kedua kita ngomong, kapan kita ketemu dengan orang Pal 9, mirip Bang Oji dia nih. Kira-kira yang lebih mirip omongan yang pertama apa kedua? Yang kedua. Kalau yang pertama, Bang Oji mirip orang Pal 9, kayak agak umum. Tapi kapan kita ketemu dengan orang Pal 9 tadi, mirip Bang Oji ini. Atau orang ini mirip Bang Oji. Berarti omongan yang kedua itu lebih mirip, benar-benar mirip. Apa artinya? Artinya riba tadi sangat mirip dengan jual beli. Kan hampir mirip dengan jual beli. Saya cuma berikan sikok contoh aja lah. Kan cuman sikok contoh. Masalah yang banyak di zaman sekarang kayak kredit motor misal. Kayak kredit motor. Ini bentuknya hampir sama. Tapi kalau salah sistem, salah cara jadi riba. Nah, ini dikatakan mungkin kalau di zaman sekarang ini kayak bank syariah atau bank-bank yang mengaitkan diri mereka dengan syariat Nabi kita Muhammad ataupun ilmu agama, bank syariah lah istilahnya, dikatakan mereka itu biasanya sistemnya berbeda dengan yang lain, dengan bank-bank yang lain. Kalau mereka biasanya punya cara yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Misal kayak gini, mobil ini harga 100 misal. Mobil ini harga 100. Kalau cash 100, kalau kredit jadi 120 juta. Agak kuat kira-kira nih. Oke. Yang enggak kuat lah. Ya kan?
Ini mobil 100 juta kalau cash. Kalau kredit 120 juta. Bisa jadi riba, bisa jadi tidak riba. Kalau tidak riba, macam ni cara. Harus ada 3 pihak. Ini mobil. Jadi mobil. Harus ada 3 orang, harus ada 3 pihak. Yang pertama Bang Oji yang nak beli. Yang kedua yang punya mobil. Siapa? Yang punya mobil, entah Ako Honda misal. Yang punya mobil. Yang ketiga, pihak ketiga bisa di dalam kurung orang bank atau orang yang menyalurkan mobil tadi, atau istilahnya kayak saksi, samalah. Saksi, orang yang menyalurkan ataupun orang bank. Jadi kita tahu kalau beli sama aku 100 juta. Tapi kalau seandainya orang bank yang beli, kau berapa mobilnya? 100, kau beli. Kan? Setelah dibeli sama dia, ini mobilnya di tangan orang bank tadi, misal, ini contoh orang bank. Akhirnya Bang Oji beli sama orang bank tadi, posisinya 120 juta. Orang bank, berapa jadi kau jualin dia? Sikat jalah, kuna cepat. Gini jalah. Kuna ngambil untung istilahnya, atau harga yang wajar, memanglah pekerjaan kami. Intinya kalau kau nak beli mobil 120 juta dalam jangka waktu sekian bulan segala macam, intinya 120 juta. Ini boleh. Hukumnya boleh. Tapi kalau seandainya kita menghadapi 2 penawaran, misal kata aku tadi, kau pilihlah. Kalau kau nak 100 juta, kekku. Tapi kalau kau nak memang kredit, itulah 120 juta. Bingung gitu. Bingung. Akhirnya kita nelpon. Ya sudahlah, ku ngambil yang kredit aja lah. Nah, tidak boleh. Yang pertama gara-gara beda majelis. Kan gara-gara beda majelis. Atau yang kedua, misalkan Bang Oji mandai-mandai alias soalim istilah. Ini cuma contoh. Nanti lo orang bang, macam mana cerita, macam mana jalan? Ku tahu mobil tuh cash 100. Ngapa ikat jual 120 juta? Dijelasin sama orang bang. Macam nih, pertama kami beli 100. Nanti gaji pegawai sekian, nanti bunga sekian, nanti lo potong asuransi sekian. Nah, kalau minta penjelasan sama orang bank, nah itu yang membuat riba tadi. Kan? Itu yang membuat riba. Makanya kayak Al-Habib Umar Asegaf, dulu saya pernah ingat benar, sebenarnya gampang. Kalau kita nak kredit itu gampang. Dok, sana nanya, langsung jalan. Kalau kredit sekian bulan berapa? Kan? Kalau kredit 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun berapa? Ini kalau seandainya langsung tanpa kita nanya lari kemana? Asuransinya berapa? Nah, yang ini 200 juta kemana lari? Yang ini 200 ribu lari kemana? Nah, kalau kita nanya macam ini, itulah yang membuat dia jadi riba. Jadi mirip. Ustaz, ada beda Ustaz. Mirip. Makanya Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya riba itu mirip dengan jual beli. Makanya kalau seandainya antum punya permasalahan, tanya sama Ustaz. Nah, di sini Ustaz ada Habib Bagir, tanya dengan beliau. Habib Bagir, saya nak macam ni, hukumnya boleh apa tak? Kan hukumnya boleh apa tak? Jangan dibandingkan dua Ustaz. Nah, ini penyakit orang mentok nih. Nanti dia nanya sama saya, habis nanya sama saya, nanya Habib Bagir, nanti ditemu. Nah, propaganda sama dua Ustaz nih. Nah, ini jangan macam tu. Jangan macam tu. Soalnya kalau kita cara nanya lain, jawabannya lain. Kalau kita nanya Ustaz boleh dah, Ustaz tadi jawab boleh apa dah. Tapi kalau kita nanya bagus yang mana, lain jawaban lagi. Nah, ini dikatakan lain pertanyaan, lain jawaban. Makanya biasanya orang yang ditanya itu nanya lo, ngapa. Ini dikatakan berbeda. Intinya jual beli itu banyak masalah. Bertanya dengan orang-orang yang paham. Kemudian dikatakan sedikit lagi, wa mubtadi, orang yang berbuat bid'ah atau orang yang merupakan termasuk aliran-aliran sesat, wa rafidi fi qalbihi syahna lis sahabah, orang yang benci dengan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa orang yang dilarang ataupun diharamkan untuk mendapatkan ampunan yang ada pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan